Majelis Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada saat ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Manase Derandan STH. Terpujilah Tuhan karena kasih-Nya kita bisa menikmati perayaan mengenang kemenangan Tuhan Yesus dari maut. Minggu ini kita merayakan Minggu Paskah ketiga dengan penghayatan bahwa Yesus itu Tuhan yang berkuasa atas maut. Karena itu, mari bersorak memuji Tuhan dalam tuntunan tema Itu Tuhan. Semesta kau Allahku, di langit bergema pujian yang megah, dan bumi pun penuh pujian yang merdu. Bersoraklah alam semesta kau Allahku. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi kamu, Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus telah bangkit mengalahkan maut, menaklukkan dosa, namun dosa masih menguasai kita. Saudara, sejauh mana kita percaya dan mempercayakan diri kita kepada Tuhan sebagai juru selamat kita? Dia Tuhan yang Maha Tahu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Mari kita hening sejenak mengakui dosa-dosa kita secara pribadi. Ya Tuhan, kami mohon, Ampunilah dan kasihanilah kami.
Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Jadi, ketahuilah saudara-saudara, oleh karena dialah diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Kisah Para Rasul 13 ayat 38.
kita bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayatnya yang ke-6. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Amin. Bapak Ibu yang sama diberkati Tuhan, kita akan bermazmur yang dituntun dari Mazmur 30 ayat 1 sampai 13. Mazmur 30 ayat 1 sampai 13 kita baca secara antifonal. Saya yang membacakan tulisan yang agak keluar, sidang jemaat yang tulisan agak ke dalam. Nyanyian syukur karena selamat dari bahaya, Mazmur nyanyian untuk pentabisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, Sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersuka cita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong. Dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya. Dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, Tetapi seumur hidup ia murah hati. sepanjang malam ada tangisan. Menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, Aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajahmu, aku terkejut. kepadamu ya Tuhan aku berseru. Dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah? Kalau aku turun ke dalam lubang kubur Dapatkah debu bersyukur kepadamu? dan memberitakan kesetiaanmu, Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan jadilah penolongku. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu. Dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku untuk selama-lamanya. Aku mau menyanyikan syukur bagimu. Aku berkata
Saatnya kita akan bersama-sama untuk membaca firman Tuhan. Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. Dan mari kita siapkan ketiga perikop pembacaan kita hari ini. Kalau kita sudah siapkan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Sepekan lamanya Tuhan, Engkau tetap mengasihi kami dan menganugerahkan hari ini menjadi bagian dalam hidup kami. Untuk kami gunakan bersama-sama mempersatukan hati dan pikiran kami dan hidup kami untuk menyembah Engkau dalam ibadah ini. Dan saatnya bagi kami untuk membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami selalu yakin Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kami, bahkan terus mendampingi dan menjaga kami dalam perjalanan hidup kami. Terlebih khusus ketika kami bersama-sama akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Allah Roh Kudus, sebab setiap kami yang hadir dalam ibadah ini, kami telah sedia untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Lalu Engkau menerima kami melalui Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah firman yang hidup. Kami datang berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, pembacaan dari Wahyu pasal 5 ayat 11 sampai 14. Wahyu pasal 5 ayat 11 sampai ayat 14. Firman Tuhan, maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta. Makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, Amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Amin. Pembacaan berikutnya terdapat dalam Kisah Para Rasul 9, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-19a. Kisah Para Rasul 9, ayat pertama sampai ayat 19a. Firman Tuhan, Saulus bertobat. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan yang menghadap imam besar, dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikut jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu.
Tetapi bangunlah dan pergilah ke kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kamu perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, 'Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia ditanggung oleh karena namaku.' Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, 'Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus.' Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah itu ia makan, pulihlah kekuatannya." Demikianlah firman Tuhan. Jemaat berdiri, kita menyanyi haleluya, haleluya. Kita lanjutkan pembacaan kita pada Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 19. Mari kita perhatikan dan saya bacakan untuk kita semua. Dengan judul, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak,
Adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Demikian pembacaan kita dan berbahagialah kita semua yang tetap mendengarkan firman Tuhan dan tetap memelihara dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Kure sumanga puang. Ku
Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sehat, selamat hari Minggu dan shalom. Puji Tuhan bahwa pada hari ini kita masih tetap diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kemudian kita datang bersama-sama di gedung gereja ini untuk mempersatukan hati, pikiran, dan hidup kita untuk kemudian menyembah Tuhan. Dengan satu penekanan, itu Tuhan. Itu Tuhan. Ya, dari pengakuan ini Bapak Ibu Saudara-saudara, lalu kemudian dipertegas oleh Gereja Toraja dengan mengatakan Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Bisa kita ucapkan bersama? Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, jadi kalau ada orang yang bertanya kepada kita, apa bunyi pengakuan Gereja Toraja? Jadi tak muranalim ikutana kumua, tak ikutandai. Ikutanai pendeta aku dulu, atau ya desia penatua sia dia akan kusi tetanggan laku ku tanai pi. Milo sakin natan leluka bapak penatua sola ya bapak dan ibu diaken ya mungkin tai na sosok biki ya. Tapi saya kira ini akan tetap menjadi tidak sekedar untuk hafalan ya, tetapi ya tetap ada di dalam ingatan kita ya sebagai warga gereja Tuhan yang Tuhan tetapkan untuk kemudian hadir di dunia ini untuk menyatakan pengakuan ini. Nah, pertanyaan Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa dalam keadaan apa lalu kemudian kita tetap menyatakan pengakuan kita itu kepada Tuhan? Ada yang sering mengatakan bahwa dalam keadaan senang. Ya. Ada juga yang mengatakan dalam keadaan susah. Atau ketika dalam keadaan menderita. Ya, kalau saya secara pribadi, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini dua-duanya berpotensi. Baik ketika kita dalam keadaan senang, maupun ketika kita dalam keadaan susah, ya itu semua berpotensi bagi kita untuk kemudian kita tidak bisa melihat bahwa itu Tuhan. Ya. Bahwa Yesus yang ada di dalam dunia yang telah mengorbankan dirinya, ia telah mati dan bangkit. Ia bukan khayalan, tetapi ia berada pada dunia nyata. Ya, sehingga kita bisa menyatakan pengakuan itu. Memang tak dapat disangkal Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa seringkali ketika kita berada dalam keadaan susah, keadaan sedih, keadaan itulah yang sering membutakan mata iman kita untuk kemudian tidak melihat Yesus itu secara jelas. Ya, sehingga seringkali kita Bapak Ibu Saudara-saudara, tapi mudah-mudahan tidak ada di sini, ya, bahwa penderitaan itu membutakan dia untuk kemudian menyatakan pengakuannya kepada Yesus itu Tuhan. Apalagi sekarang ini ya sangat gencar di apa misalnya tahu, di media apa misalnya, yo sahabat aku tandai, jadi ya seperti itu. Kalau kita mendengarkan bahwa Bapak Ibu Saudara-saudara, itu tantangan bagi iman kita. Ya, dan kalau kita terprovokasi dengan informasi-informasi yang disampaikan itu,
bisa kita katakan bahwa ternyata pengakuan selama ini terhadap Yesus itu salah. Iya. Tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara-saudara, kita semua bukan anak-anak lagi. Ya, sedangkan anak-anak kita pun juga, sekalipun mereka anak-anak, tetapi dari segi pengakuan, ya mereka terus-menerus mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, bukan yang lain. Kalau yang lain itu palsu. Allah dan Tuhan yang asli ialah Yesus itu sendiri. Hanya saja persoalannya Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa sering membuat mata iman kita dibutakan oleh kesedihan karena berbagai sebab. Dan hal seperti ini Bapak Ibu Saudara-saudara dialami oleh Rasul-Rasul. Bisa dibayangkan itu Bapak Ibu Saudara-saudara, selama kurun waktu 3 tahun lamanya mereka mengalami pendidikan secara terus-menerus dari guru agung mereka, yaitu Yesus. Yesus sendiri loh yang gurunya, yang mendampingi mereka. Ya, tetapi ketika Yesus mengalami penderitaan, hal itu membuat mata iman mereka dikaburkan oleh kematian dan penderitaan Yesus itu. Jadi tidak heran Bapak Ibu Saudara-saudara kalau dalam perikop pembacaan kita tadi, pasca Yesus disalibkan dan kemudian bangkit dari antara orang mati, ya murid-murid pada waktu itu hidup dalam kegelisahan, putus harapan. Mengapa orang yang diharapkan untuk kemudian melanjutkan bimbingan, pertolongan kepada mereka, tetapi justru yang diandalkan itu diperlakukan seperti itu. Dan kehadirannya tidak seperti semula bahwa dapat dikatakan dari pagi sampai matahari terbenam, sampai besok pagi lagi, kalau boleh dikatakan 1 kali 24 jam, kehadiran Yesus itu bersama-sama dengan mereka. Ini tidak seperti itu lagi. Ya, sehingga yang ada dalam benak mereka ialah bahwa sedangkan ketika kita bersama dengan guru kita yang agung, yang menjadi idola kita, andalan kita, ya banyak orang yang mencaci maki dan sebagainya. Apalagi kalau sudah seperti ini, tentu kita semua akan menjadi bulan-bulanan. Dan itulah yang menghantui hidup mereka. Ya, sehingga dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, lalu kemudian kita mendengar bahwa kembali kepada pekerjaan mereka semula. Bukan berarti bahwa mereka mengabaikan tugas mereka sebagai rasul, bukan. Tetapi untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari. Ya, ada pertanyaan bagi calon pasangan nikah. Ya, kalau kalau nikah dilaksanakan, apalagi waktu katekisasi nikah, dikatakan bahwa apa yang Anda lakukan. Ya, kalau penghasilan tidak memenuhi kebutuhan hidup, apa yang kamu lakukan ketika penghasilan tidak memenuhi kebutuhan hidup? Apakah makoko kalepak atau ada usaha? Tentu kita akan bersama-sama akan mengatakan akan berusaha. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan bagaimana kalau melebihi kebutuhan hidup? Apa yang Anda lakukan? Apakah Anda lakukan untuk berpoya-poya? Untuk kemudian
ya menganggapnya itu adalah hasil Anda sendiri tanpa campur tangan Tuhan? Yang pasti Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita penghasilan kita tidak memenuhi standar kehidupan, tentu kita akan berusaha untuk memenuhi. Demikian pun juga yang dilakukan oleh rasul-rasul Tuhan pada waktu itu. Mereka kembali kepada pekerjaan mereka semula, seperti yang saya katakan tadi, bahwa tidak berarti bahwa mereka meninggalkan tugas mereka 100%, tidak. Tetapi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, persoalannya Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa ketika mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup itu, kembali melaut. Dan saya kira kita semua yang hadir pada hari ini, sekalipun kita bukan pelaut atau bukan kita nelayan, kita memahami bahwa waktu terbaik untuk menangkap ikan ialah yang mana? Siang hari atau malam hari? Malam hari. Ya, sekalipun waktu saya masih di Tarakan dulu, ya, ada nelayan juga yang menangkap ikan pada siang hari. Ya, jadi katinting-katinting itu di laut, ya, bolak-balik seperti ini untuk menangkap ikan. Tapi saya kira, ya tidak semaksimal kalau di malam hari. Ya, dan waktu terbaik itulah Bapak Ibu Saudara-saudara yang digunakan oleh para murid, oleh para rasul itu untuk menangkap ikan. Tapi hasilnya apa? Apakah ada hasilnya? Ada hasilnya? Tidak ada. Iya. Dan hal itu membuat mereka, ya, mau odon penang. Kena morong toraya ti nako kay ta apampo. Iya. Ta apampo. Sia-sia usaha kami semalam. Sudah tidak tidur, kena angin, ya, mana ombak lagi, ya ada, mempertaruhkan hidup, tetapi hasilnya nol besar, ya. Dan saya kira kadang kita juga seperti itu, ya. Anak dan berusaha, buka ki usaha biasa, na pakai nak itaw. Nah, kubon pa dolo, minggu pole pa, kubayai. Ya, mungkin pernah ada yang mengalami demikiannya. Pernah. Mangka to indam mo inde, tak pembaya. Bulan pole pa. Ya. Akhirnya apa? Tak mutik modal, lalu pataru, ngaseng tajo tahu. Orang tidak kembalikan. Biasa beli kuah kumaya, tak apampo. Dan acap kali Bapak Ibu Saudara-saudara kita kecewa. Dan akhirnya kita fokus kepada kegagalan itu. Fokus kepada kegagalan. Murid-murid fokus kepada kegagalan. Dan karena itu, ya, mata mereka tidak mampu melihat. Mata iman mereka tidak mampu melihat dan mengalami kehadiran Yesus. Ya, padahal Yesus sudah ada di pantai. Ya, mungkin juga mereka dalam pikiran mereka, itu orang biasa itu. Biasalah karena ya memang biasa katanya seperti itu di pantai pada waktu itu. Ya, kalau orang menangkap ikan, apalagi kalau tidak terlalu jauh dari pantai itu, ya biasa ada orang yang komando dari pantai. Ya, karena orang yang di pantai itu melihat ikan bergerombol. Oh, sebelah sini ikan. Oh, kamu ke sana. Kamu ke sana, ada ikan di sebelah ini, sebelah kiri. Oh, di belakang ada.
Ya, jadi mereka tidak mampu melihat bahwa mengalami kehadiran Kristus. Karena apa? Karena mereka fokus pada kegagalan itu. Nah, dalam keadaan seperti itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan Yesus memberikan solusi yang terbaik. Ada jalan keluar yang diberikan. Yesus tidak hanya sekedar menjadi penonton, melihat kegagalan mereka. Tidak. Tetapi Yesus memberikan solusi yang terbaik. Untuk apa? Untuk membangkitkan semangat juang hidup. Ya, untuk meneruskan hidup, termasuk menyangkut soal pelayanan mereka ke depan. Ya, sehingga ketika Yesus memberikan instruksi atau perintah, ketika Yesus bertanya kepada Syamur kalau umi, no kami kue te papa, para na, mi kandilo, tak adu kamu dia pak ya, kena soraya te no kamu mi tori tak adu kah, apalagi ke orang, tak pisam mo, ya, ya tanpa Yesus bertanya, aku semua. Yesus tidak bertanya, bagaimana, maukah ikan besar? Tidak. Yesus tahu apa yang ada dalam pikiran mereka. Yesus tahu apa yang dalam hati mereka. Bahwa itu yang mereka sangat butuhkan. Untuk apa? Kelangsungan hidup setiap hari. Ya, syukur bahwa mereka mendengar ya apa yang Yesus sampaikan. Ya, kenal taruh kosik. Mak taruh-taruh. Mereka akan terus hidup dalam kegagalan dan keputusasaan. Tapi bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudara semua perangisia. Ya, sekalipun mereka, ya situasi masa lalu itu membutahkan hati dan perasaan hidup mereka itu. Tetapi rupanya ya telinga mereka ini masih peka untuk mendengar. Kusambil susi duka kita. Ana lentona sehati kita harus membuka telinga kita untuk kemudian mendengar. Apalagi kemelona na pukada tau laku kita. Kecuali ke kakadakena. Ang lamin tama to. Pamantul lindo to jolu dinding. Numale. Undaka inasenga. Ya. Mendengar. Ya, dan puji syukur bahwa ya dengan perintah itu ya mereka tanpa basa-basi mau bertanya lagi. Latong masyarakat tuh tuang. Tidak. Ya, mereka langsung menebar itu sesuai dengan ya perintah dari Tuhan Yesus. Ya, bahwa tebarkan jalah kamu ke sebelah kanan. Dan hasilnya ialah bahwa ada hasil tangkapan. Luar biasa sekali. Dan hasil tangkapan itu Bapak Ibu Saudara-saudara itu di luar nalar. Ya, di luar nalar mereka itu. Kok bisa? Nah, dalam keadaan seperti ini Bapak Ibu Saudara-saudara, lalu kemudian seorang murid, yaitu Yohanes sendiri, Rasul Yohanes, yang dikatakan dalam perikop kita dikatakan murid yang lain. Rasul Yohanes yang dimaksudkan di situ. Terbuka nalarnya, terbuka pikirannya. Kalau orang biasa tidak akan mungkin melakukan hal yang seperti ini. Seahli apapun dia. Terbuka nalarnya. Ya, dan nalarnya mengatakan bahwa itu bukan orang biasa. Ia membuka matanya, ia membuka hatinya. Lalu kemudian melihat dengan jelas. Sehingga ada pengakuan jelas, pengakuan yang pasti. Itu Tuhan. Ya, ia katakan kepada Petrus, itu Tuhan. Lalu kemudian Petrus melihat enggak? Dia lihat itu.
Tidak. Dia hanya mendengar bahwa itu Tuhan. Ya. Dia hanya mendengar, Bapak Ibu, saudara-saudara, tetapi lalu kemudian ia responnya apa yang ia dengar. Lalu kemudian ia mau berjumpa, menemui Yesus. Dia hanya mendengar. Kalau Yohanes, dia dengar, dia hanya menyampaikan. Tetapi actionnya tidak ada. Ya, mudah-mudahan kita tidak seperti itu, Bapak Ibu, saudara-saudara. Bahwa kita mendengar orang mengatakan Yesus itu Tuhan. Tetapi kok mak aku kalepak bangki. Male to mak minggu, kok mak aku kalepak bangki. Na tambay kita male mak minggu, kue tamale mak minggu. Nu kada ko pa. Tete kasera. Tete kasera to. Nga ko ito, tamale mo. Latete mo, 10. Tayo pa. Masih siapa 15 pa menit. Natete na to, nakwa. Terlambat mo, tak ako kilala nina. Nabungi pa. Saya bungi. Tak nakilala na mahal ako Alfamart. Naman ka to, ipakilala. Siapa lo masyang, lo, dan seterusnya, dan seterusnya. Akhirnya apa? Nakalupai. Nakuha Roh Kudus. Cabut pisan itu apalan penanna, lantang nga nate, supaya nanti namali minumba. Nasangga, nasoso. Ya, untung bagus kalau Tuhan tidak seperti itu. Tetapi terus membimbing. Seperti yang dinyatakan kepada murid-muridnya. Ia terus membimbing murid-muridnya. Sehingga mereka semua, Bapak Ibu, saudara-saudara, lalu kemudian tiba pada satu pengakuan tingkat tinggi. Tidak ada pengakuan di atas dari semua pengakuan itu. Ialah Yesus itu Tuhan. Ya, dan tentu Bapak Ibu, saudara-saudara, itu juga yang menjadi pengakuan kita bersama. Karena tak mungkin ini rampung kima ibadah seperti ini kalau kita tidak memiliki pengakuan seperti itu. Tetapi pengakuan seperti itu, Bapak Ibu, saudara-saudara, tidak boleh didiamkan dalam diri kita. Harus dinyatakan. Dan karena itu, kita dituntut suatu tanggung jawab. Seperti yang Tuhan Yesus tuntut kepada Petrus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Saya kira jawaban tulus dari Rasul Petrus mengatakan, iya Tuhan. Ya, engkau mengetahui segala-galanya. Engkau mengetahui isi hati saya sampai 3 kali demikian. Saya kira kita pun juga punya perasaan seperti itu kalau misalkan ada seorang istri atau seorang suami lah ya. Iya. Mikutana lakon doon anak wa. Oh nenek na. Mau cintai siapa kah? Iya. Apa nak biasa Indo to temo? Ngakuar ka? Oh iyo. Belalah dadaku. Saya kira jarang. Tuh. Pali ako kinakwen doon ang benanang na kumo kumaser ka. Bedo. Mane matua na mane makala susito. Beke. Coba kita mangura pisang pokala susito. Kukuha kuma. Na kucitay din ko. Ya, dan kemudian bertanya sampai sekian kali, Bapak Ibu, saudara-saudara. Tentu ada pertanyaan dalam diri, kok kenapa suami saya, kenapa istri saya begitu? Ya, dalam hal ini Bapak Ibu, saudara-saudara, Yesus tidak berusaha untuk membangkitkan kesedihan Petrus dan murid-murid yang lain. Yang Yesus tuntut dari Petrus
dan rasul-rasul yang lain, dan buat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, ialah kesiapan untuk mengemban tugas dan tanggung jawab panggilan kita bersama. Tugas dan tanggung jawab panggilan itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tidak hanya tugas dan tanggung jawab para majelis gereja, pendeta, penatua, dan diaken bersama dengan pengurus OIG. Tetapi itu adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Mengapa? Karena sekarang ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, masih banyak domba-domba yang di luar kandang, yang belum masuk kandang. Tugas Petrus dan rasul-rasul yang lain, tugas Bapak, Ibu, Saudara, dan saya ialah kita akan terus berupaya ya untuk memasukkan mereka, bukan untuk kepentingan organisasi, tetapi itu semata adalah kepentingan keselamatan umat manusia dan dunia. Ya, sehingga Yesus mengatakan, ikutlah aku. Dan saya percaya bahwa kita semua ini tetap menjadi pengikut Yesus yang setia. Amin. Dan oleh karena itulah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari dalam keadaan saat teduh di tempat kita masing-masing, tetap teguhlah pada pengakuan kita bersama bahwa Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Dan itulah yang ditegaskan dalam pengakuan Gereja Toraja, bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Lalu kemudian kita bersama mempersiapkan diri untuk menjawab panggilan dan pengutusan Tuhan Yesus dengan berkata, ikutlah aku. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita akan tunduk kepala dan kita berdoa dengan bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama-sama dengan segenap orang percaya pada segala zaman dan tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan itu dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah, untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. Kami puji Engkau.
Bapak Ibu yang sama diberkati Tuhan, kita akan memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan lewat persembahan. Namun sebelum kita memberikan persembahan, kita dituntun dari nats persembahan Mazmur 30 ayat 5. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus.
disiapkan, diperuntukkan untuk anak-anak bimbingan belajar dari daerah PI Gereja Toraja. Dan kami minta kesediaan Penatua Paulus Parandan. Ya, kembali saya jelaskan Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa lelang ini madu yang dikoordinir oleh Komisi Pekabaran Injil Gereja Toraja, yang diperuntukkan kepada anak-anak dari daerah-daerah Pekabaran Injil Gereja Toraja yang akan melanjutkan pendidikan di Makassar, dan mereka sedang mengikuti bimbingan, ya, bimbingan tes, dan biaya hasil ini yang akan mereka pakai ya selama di Makassar. Ya, ada beberapa puluh ya anak-anak dari daerah PI yang mengikuti bimbel ini. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Komisi PI Gereja Toraja mohon partisipasi anggota jemaat untuk membantu anak-anak dari daerah PI Gereja Toraja yang sementara mengikuti bimbingan belajar di Makassar melalui aksi lelang madu dengan harga standar 150 per botolnya ini. Dibayar tunai, tidak ditransfer. Ada catatannya. Ya, maksudnya ini Bapak Ibu Saudara-saudara, yaitu hari Ibu Pendeta Elizabeth Toding yang mengkoordinir ini. Waktu itu saya minta nomor apa namanya, ya nomor rekeningnya. Terus Ibu Pendeta bilang, Pak Pendeta, tunai saja, sebab kalau masuk rekening lama-lama bukan langan kampung mencairkan itu. Nah, sementara uang itu dipakai di Makassar. Pokoknya semua informasinya. Oke. Ya. Silakan ditaruh harga. Standar 150.000 per. Taruh harga. $200 satu kali. 200 3 kali. Masih banyak. Lagi? Hah? 200? Hah? 300? Satu kali, 2 kali, 3 kali, 300. Lagi. Catat ya. Berapa nih botol tahu? 200. 250. 3 kali. Catat. Lagi. Iya, bisa na dihabiskan teh. 200. Sama lang pakai anak-anak ta. 200. Mama Nugi, 200. 3 kali. Catat. Lagi. Pira. Hah? 200. 500. 3 kali. Ya ingat saja ya, 500-nya, 200-nya, 300-nya. Masih ada. Amel 200. Oh, saya sebut namanya karena temanku dari Bontoramba itu Amel. Amel 3 kali. Catat. Lagi. Banyak. Mau dihabiskan kalau bisa. Kakaknya Ramon Kira. Oh, ya Mama Rafael dari Toraja itu. Kira. 300.
3 kali. Lagi dan lagi. Mau dihabiskan? Saya mau. Ya, 200. 200. Tulis 3 kali. Siapa lagi? Mendukung PI. 200. Ingat ya, 3 kali. Ada Pi. Lagi. Pira. 300. 3 kali. Lagi. Tulis. Jangan sampai tidak tulis. Masih banyak. Tinggal 4. Oh, tinggal 4. Emang berebutan, tinggal 4. Asli ini, asli dari Sulawesi. Ibu Neta, Pira, 200, 3 kali. Ingat ya? Masih 3 le. Masih 3. Ya mau, 3 pi. Pira, 200. Hendak. Deka. Oke, 200. 3 kali. Ingat ya? Tidak 2, Pak. Pira pi. Dah 2 pi. Tinggal 2. Siapa lagi? Dari belakang. 300 Pak. 300, 3 kali. Masih. Tinggal 1. Berebutan ya, tinggal 1. Tinggal ini saya pegang. Betul Kak? Betul. Tinggal 1. Betul. Benda. Regal. Pira. Lorong 11 tahu le, lorong 11. 3 kali, lorong 11. Oke, tapu. Saya habis. Terima kasih untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berpartisipasi mendukung PI. Sekian dan terima kasih. Ya, demikian lelang kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak Ibu yang telah mengambil bagian, kami ucapkan banyak terima kasih. Kami persilahkan paduan suara dari Mahanaim dengan kasih, disilahkan.
dinyatakan oleh paduan suara. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya bagi kita untuk masuk dalam doa syafaat. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita kembali tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu bahwa di hari Minggu ini Tuhan masih memperdengarkan kebenaran firman-Mu bagi kami semua. Kami yakin bahwa Roh Kudus akan memateraikan dalam hidup kami. Sehingga dengan itu kehadiran Kristus dalam hidup kami tetap kami alami. Untuk kemudian menyatakan bagi dunia ini akan kehadiran dan pemeliharaan Tuhan bagi umat manusia dan dunia. Sehingga mereka pun juga pada satu saatnya nanti mereka akan menyatakan bahwa Yesus Kristus itu Tuhan dan menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersyukur bahwa Tuhan tetap melibatkan kami dalam pelayanan Tuhan. Melalui persembahan syukur yang kami nyatakan, baik itu melalui puji-pujian yang kami nyatakan secara bersama-sama dan juga melalui paduan suara, dan juga melalui persembahan hidup kami dan potensi-potensi yang ada pada kami dan harta benda yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami percaya bahwa semua itu bersumber daripada-Mu. Kami persembahkan sebagai jawaban kami atas segala berkat-berkat Tuhan yang terus mengalir kami alami. Ya Bapa kami di surga, kami yakin bahwa yang masih ada pada kami pun kami yakin bahwa Tuhan tetap mengajarkan kami, mengingatkan kami untuk terus menggunakan secara baik dan benar. Sehingga dengan demikian hidup kami tetap berkenan kepada Tuhan. Perkenankan kami bersyukur bersama-sama Tuhan dengan saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka dalam pekan yang lalu. Bahkan sampai saat hari ini seperti yang Engkau nyatakan. Buat Gracilia J. Besheim dan Alexander Naya. Dan juga kepada Mariana Romba. Dan kami yakin Tuhan menyempurnakan sukacita saudara-saudara kami. Yang Tuhan tambahkan usia kelahiran mereka minggu yang lalu, bahkan pada hari ini, serta dalam pekan ini, sehingga hidup mereka tetap senantiasa mengalami kehadiran Tuhan. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia perkawinan mereka, baik dalam pekan yang lalu, hari ini, bahkan dalam pekan ini. Engkau sempurnakan sukacita mereka dan rumah tangga saudara-saudara kami tetap menjadi rumah tangga Kristen yang setia kepada Tuhan. Juga kami bersyukur bersama-sama Tuhan, bersama dengan anggota jemaat-Mu yang mendapatkan kenaikan pangkat, kenaikan golongan, dan kenaikan jabatan, yang selesai dalam studi, yang sembuh dari sakit penyakit dan berbagai macam kesuksesan lain yang dialami oleh anak-anak-Mu. Demikian juga kami bersyukur bahwa alat-alat yang kami gunakan dapat berfungsi dengan baik. Dan kami juga bersyukur bahwa setiap kami anak-anak-Mu yang Engkau pakai untuk menyatakan pelayanan pada ibadah ini, kami yakin apa yang kami layankan Tuhan tetap memberkati dan bermanfaat bagi pertumbuhan kedewasaan iman kami sebagai anak-anak Tuhan. Perkenankan kami Tuhan berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang bergumul karena sakit penyakit yang mereka alami. Seperti yang masih dialami oleh cucu atau anak kekasih Tesalonika, cucu dari Bapak Daud Kadang, yang dirawat di rumah sakit Tajuddin, yang dialami oleh orang tua kekasih kami, Nenek Febi, atau ibunda dari Ibu Yanti Rantelino, yang dirawat di PCC. Anak atau saudara kekasih kami Lola, anak dari Bapak Malina Parandup yang dirawat di rumah sakit Siloam. Sam, anak dari
Bapak Julius Tangkiallo yang dirawat di rumah sakit Tajuddin. Dan itulah anak-anak-Mu yang telah kami sebutkan nama mereka satu persatu, Tuhan. Baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, yang sedang bergumul karena sakit penyakit yang mereka alami, kami yakin Tuhan tidak membiarkan. Bahkan Tuhan tetap memberkati keluarga, memberkati dokter dan para perawat, yang dengan penuh kasih mendampingi dan merawat mereka. Sehingga kesehatan mereka berangsur menjadi pulih karena Tuhan pun juga tetap memberkati makanan, minuman, dan obat-obatan yang mereka konsumsi. Demikian juga dengan orang-orang tua kami, sanak saudara kami, cucu cicit kami, keluarga-keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang jauh terpisah dari kami, yang sementara dalam pergumulan karena sakit penyakit yang tak dapat kami sebutkan nama mereka satu persatu karena keterbatasan informasi. Demikian juga buat saudara-saudara kami yang lain yang mengalami keterbatasan ruang gerak karena keadaan fisik dan juga karena sakit penyakit. Kami yakin Tuhan tetap menguatkan dan meneguhkan mereka. Demikian juga ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang masih dalam suasana duka cita atas meninggalnya orang-orang yang mereka kasihi. Seperti yang masih dialami oleh Ibu Meti Tombi atas meninggalnya kakak sepupu Alexander Rantetondok di Toraja. Dan juga ya Tuhan yang dialami oleh Ibu Maria Baden atas meninggalnya Bapak Napandim yang ada di Surabaya, suami dari beliau. Kami yakin Tuhan tetap menghibur anak-anak-Mu yang mengalami pergumulan atas meninggalnya orang-orang yang mereka kasihi. Roh Kudus kiranya tetap hadir, menguatkan dan menghibur. Dan keluarga dapat mempersiapkan segala sesuatunya terkait dengan apa yang akan mereka layankan untuk orang-orang atau keluarga yang Engkau telah panggil dari tengah-tengah keluarga. Kami bersyukur bersama dengan orang tua kekasih kami, Ibu Martina Rapang, atau yang akrab disama Oma Rafael. Bersyukur bersama-sama atas selesainya pemberkatan perkawinan dan pencatatan sipil dan resepsi perkawinan buat saudara kekasih kami Ramon dan Elsa yang telah dilaksanakan kemarin. Dan kami yakin saudara kekasih kami Ramon dan Elsa, Tuhan tetap memberkati dalam rumah tangga mereka, sehingga rumah tangga mereka tetap menjadi rumah tangga Kristen yang setia kepada Tuhan. Dan segenap keluarga yang hadir dari berbagai tempat dan merencanakan untuk kembali ke alamat mereka masing-masing, kami yakin Tuhan tetap menyertai. Mungkin sedang dalam perjalanan, bahkan yang masih dalam perencanaan, Tuhan tetap memberkati dan Tuhan tibahkan di alamat mereka masing-masing. Kami semua yang hadir dalam ibadah ini, Tuhan, kami yakin bahwa kami semua tetap menjadi sasaran kasih Tuhan dan Engkau tetap mengasihi kami dalam berbagai perkara yang kami hadapi. Terlebih khusus ketika kami berada dalam keadaan sulit, kami yakin sesulit apapun yang kami alami, kasih dan pertolongan Tuhan Engkau tetap nyatakan bagi kami. Dan Tuhan kuatkan kami untuk melakukan tugas dan tanggung jawab, baik itu di rumah, di kantor, maupun di pasar, atau dimanapun Tuhan hadirkan kami untuk berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Sebab tanpa pertolongan-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami yakin bahwa kami segenap keluarga jemaat-Mu, jemaat Beringkanaya bersama dengan gereja-gereja Tuhan atau saudara-saudara seiman kami pada berbagai tempat, kami yakin kehadiran Tuhan tetap kami alami. Sehingga kami bersama-sama tetap berada dalam satu pengakuan bahwa Tuhan kami Yesus Kristus, itulah Tuhan, bukan yang lain. Ya Bapa di surga, kami akan kembali ke alamat kami masing-masing. Kami yakin Tuhan akan menuntun kami baik yang berjalan kaki maupun yang menggunakan kendaraan. Dan Tuhan tibahkan dengan penuh selamat. Dan kami yakin bahwa semua ibadah-ibadah yang masih akan dilakukan oleh umat-Mu hari ini
akan berlangsung dengan baik karena pemeliharaan Tuhan, termasuk yang masih akan dilaksanakan di jemaat Beringkanaya. Dan setiap anak-anakmu yang mengambil bagian di dalamnya pun juga kami yakin Tuhan tetap memberkati. Demikian dengan alat-alat yang digunakan pun juga akan berfungsi dengan baik untuk lancarnya ibadah yang masih akan berlangsung. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami sampaikan kepadamu beralaskan kasih Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang berdoa. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang sama diberkati Tuhan. Sebelum ucapan terima kasih ada ralat warta, yaitu ibadah pertemuan bulanan PWGT Klasis Makassar Timur. Dalam warta tanggal 6 Mei 2025 diundur ke hari Selasa tanggal 13 Mei 2025. Demikian ralat warta. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini, dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah ini. Terlebih khusus kepada pelayan firman Bapak Pendeta Manase Derandan STH. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk merespon perjumpaan dengan Tuhan dengan terus hidup dalam kebenaran dan mempersilakan keselamatan. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan memberkati kita. Sampai selama-lamanya, meskipun saya susah memberikan dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu pergilah, percayalah kepada Tuhan bahwa kuasa dan kasih-Nya akan menuntunmu. Haleluya, syukur kepada Tuhan. Dan karena itu dalam keadaan berdiri di hadapan Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepadanya, serta terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Menutup liturgi kita pada pagi hari ini, kita menyanyi, Aku milikmu Yesus Tuhanku.